Di luar dugaanmu, ternyata dia suka bermain mistis untuk memperkaya dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, di luar dugaanmu, ternyata dia suka bermain mistis untuk memperkaya diri. Fokus, konsentrasi teman-teman ya, siapa orang yang mungkin dimaksud, oke? Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Tower, teman-teman. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi dari seseorang ya, teman-teman, yang aku maksud sedang berupaya, berusaha memperkaya diri. Oke, wajar, sesuatu hal yang teman-teman ya, sebuah mindset yang positif lah ya. Memperkaya diri, ingin memperkaya diri, ingin lebih sukses, berhasil. Namun ya, dari apa yang aku lihat dari kartu pertama ini teman-teman, sepertinya seseorang yang berusaha, berupaya memperkaya dirinya sendiri, mohon maaf ya, dilakukan dengan cara-cara yang nggak benar gitu ya, dilakukan dengan cara-cara yang instan ya. Jadi dia ingin kaya tetapi nggak bekerja keras, teman-teman, nggak ingin bekerja keras ya. Dia ingin cara-cara yang mudah, dia ingin cara-cara yang instan, yang cepat gitu. Kalau bisa ketika dia lagi terpuruk ya saat ini juga gitu ya, detik ini juga dia sukses, berhasil ya, semuanya berkembang. Nah, dari apa yang aku katakan pada kartu pertama itu, tentu ini menjadi sebuah hal yang cukup membuat kamu bakal syok, teman-teman. Kenapa? Ya memang mungkin ya di satu sisi kamu melihat selama ini kehidupan ekonominya cukup buruk, mohon maaf ya, kondisi ekonominya mungkin ya masih di bawah kamu. Tetapi kenapa ya tiba-tiba nih kehidupan dia benar-benar berubah 180 derajat? Ya memang tidak ada yang tahu jalan keresakian seseorang. Tetapi oke, dari apa yang terlihat pada kartu kedua ini teman-teman ya, ini sudah cukup menunjukkan, menggambarkan bagaimana sebuah tindakan, upaya, usaha yang dia lakukan, teman-teman, yang sepertinya selama ini dia sudah berusaha nih mencari-cari ya jalan pintas. Yang aku lihat seperti itu ya, dia selalu mencari sebuah jalan pintas untuk menemukan kekayaannya, untuk mengubah kehidupannya. Nah, sebenarnya dari kartu ini juga cukup terlihat, teman-teman, bahwasanya ya upaya yang dilakukan itu berhasil. Upaya yang dilakukan itu berhasil. Dan pada kartu yang ketiga aku punya Two of Swords, ada dua pedang. Dua pedang ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu juga wajib untuk berhati-hati dan harus menjaga jarak, teman-teman. Ya, menjaga jarak bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan silaturahmi. Karena memang energi ini cukup toksik banget, teman-teman. Ya, toksiknya seperti ini ya. Ketika kita berbicara terkait dengan hal mistis, ketika kita berbicara terkait dengan kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara nggak wajar ataupun nggak benar, teman-teman, tentu ada timbal balik di balik itu semua. Apa yang sudah didapatkan harus ada timbal baliknya. Contoh ya, oke, biasanya sih beberapa pesugihan yang dimiliki oleh seseorang itu pasti memicu adanya sebuah dampak positif dan negatif. Dia kaya, maka harus ada sesuatu hal yang diberikan ya terhadap mungkin sesembahannya, teman-teman. Contoh apa nih? Ya, ketika dia kaya dan dia wajib memberikan sebuah tumbal, mungkin ya tumbal berupa manusia kah ya, ataupun yang lain lah ya. Jadi memang itu yang sering terjadi. Kenapa? Di sini semesta ingin agar kamu waspada dan berhati-hati. Bisa jadi
Ya, teman-teman kamu yang akan dijadikan sebagai mohon maaf ya tumbal selanjutnya ya untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, jadi dia di sini akan berpura-pura baik ya. Ya memang baik sebenarnya tetapi memang tujuannya berbeda. Oke, tujuannya berbeda. Ini yang harus kamu waspadai banget, teman-teman. Oke. Dan kemudian aku punya The High Priestess. Ya. Dan ini memang di luar dugaanmu, teman-teman. Ya. Mungkin di sini kamu akan mendapatkan sebuah apa ya seperti lambang, firasat, feeling, intuisi, ya, pesan batin ataupun dari orang-orang yang memahami, melihat gitu loh teman-teman bahwasanya memang ada hal-hal yang sifatnya spiritualitas, mistis itu sedang mengganggu kehidupanmu, ya. Nah, jadi dari kartu keempat ini cukup jelas bahwasanya seseorang yang menggunakan mistisnya itu teman-teman ya, itu sedang mencari begitu banyak nih, ya kalau bisa korban. Karena semakin banyak korban, tumbal, maka semakin banyak kekayaan yang akan didapatkan. Maka ini yang aku maksud teman-teman, kamu harus waspada dan berhati-hati. Ya, ketika kamu sudah memahami tentang hal tersebut, ya kamu harus berhati-hati dong, harus waspada, menjaga diri teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Chariot. Ya, The Chariot ini muncul hadir ya. Sebenarnya sih kalau melihat dari apakah kamu bakal bisa ya dijadikan sebagai apa ya teman-teman ya. Mungkin timbal baliknya lah ya dari kekayaan seseorang yang aku maksud menggunakan mistisnya, menggunakan mungkin pesugihannya ya seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya yang aku lihat dari energi kamu, kamu juga bukan orang sembarangan, memiliki beberapa pendamping, memiliki beberapa leluhur yang selalu menjaga senantiasa sih sebenarnya teman-teman. Tetapi yang namanya manusia pasti memiliki titik lemah, yang namanya manusia pasti memiliki apa namanya teman-teman ya, ya momen yang dimana dia nggak bakal bisa menjaga dirinya dengan sebaik mungkin kapan, ya mungkin di waktu dia lagi tertidur, di waktu dia lagi mungkin berhadas besar, teman-teman, itu sesuatu hal yang akan dapat dengan mudah sebenarnya ya. Itu di situ pasti bakal ada celah. Nah, itu sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai sebenarnya teman-teman, meskipun ya nggak terlalu besar sih sebenarnya. Oke, next. Pada kartu yang berikutnya aku punya Queen of Pentacles teman-teman. Nah, ini memang sesuatu hal yang di luar dari dugaan kamu teman-teman. Melihat ya, sebenarnya energi ini seseorang yang mungkin memang benar-benar kamu kenal dengan baik. Kamu nggak menyangka teman-teman apa yang mungkin dia perbuat ini akan membuat sebuah kegaduhan dan bahkan mungkin bisa jadi ya rumor ini sudah terdengar di lingkungan masyarakat teman-teman yang di tempat kamu tinggal, bisa jadi seperti itu yang mungkin kamunya juga baru tahu gitu loh teman-teman ya. Orang lain yang terlebih tahu, karena apa ya, bisa jadi mereka yang sudah menjadi korbannya ya, dan kamu yang selama ini belum menjadi korbannya teman-teman ya, terlihat nggak ada terjadi sesuatu, nggak ada apapun gitu ya, tetapi karena sudah banyak rumor, gosip ya, nah itulah yang sebenarnya harus membuat kamu lebih berhati-hati dan waspada ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati teman-teman. Yang jelas memang kekayaan seseorang itu didapatkan dengan cara-cara yang nggak benar. Oke. Oke, demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.